Oke, halo cuy. Balik lagi dengan gue di sini. Udah setelah sekian lama gue nggak upload video YouTube karena ada satu dan lain hal. Lebih ke mager sih karena ya susah lah FYP kalau di YouTube, mendingan main TikTok atau apa segala macam. Jadi setelah 3 tahun gue klarifikasi dulu, Satria gue udah nggak ada, udah laku dari 2021 akhir, dan sekarang gantinya ini dia. Gantinya GSX 150 2018.ขณะนี้คุณกำลังฟังนครปฐมเรดิโอ Nah, oke, jadi gue ceritain dulu singkat sejarah nih motor. Jadi ini motor gue dapat dari bekas temen gue yang sekarang dia main R25. Jadi ini geseknya dia lepas. Dulu kondisinya masih full biru standar tahun 2018 yang modelnya kayak gini. Nah, jadi setelah 3 tahun perjalanan yang panjang udah berubah kayak sekarang, kayak gitu. Jadi singkat cerita, Satrianya udah dijual karena ya gue capek aja gitu loh main Satria Karbu yang banyak masalahnya, borosnya, kurang kencengnya dan ini tuh segala macem. Sama badan gue juga udah makin gede kan, kalau gue pakai Satria udah nggak cocok, kayak naik sepeda gitulah, kurang banget dah pokoknya. Jadi akhirnya gue naik ke GSX 150 kayak gitu. Jadi selama 3 tahun ini ya perubahannya udah sangat drastis dari gua angkut sebelumnya. Udah ganti pelek, body silver apa segala macam. Nah, jadi di video kali ini tuh banyak juga yang request di TikTok suruh review modifannya bang, review modifannya apa aja, ini tuh ini itu. Jadinya gua mau coba lagi main di YouTube buat upload konten seputar modifikasi GSX. Ya semoga kalau ini videonya rame, banyak yang suka, nanti mungkin gue seterusnya bisa fokus lagi ke YouTube buat ngebahas seputar motor ini pastinya. Oke, jadi langsung aja kita mulai review dari depan. Kita main tampilan dulu ya, review dari depan. Nah, jadi dari depan ini ada visor clear. Ya banyak yang di Shopee lah, visor universal untuk GSX yang model kayak gini. Tuh, jadi agak jenong dan bening. Sebelumnya gue pakai yang smoke, cuma karena udah 2 tahun lebih bosan, jadi pengen nyoba pakai clear kayak gitu. Nah, di sini juga ada stiker, gue termasuk dari member GSX yang Cikarang. Ya kalau kalian yang punya GSX di Cikarang, kalau mau join boleh banget. Kita bukan grup atau komunitas, jadi kita kayak ya cuma orang-orang gabut aja lah. Jadi grupnya bisa dibilang nggak resmi, itu bebas. Sama ini ada stiker air garage karena ya nanti kita bahas di dalam, di balik bodi ini apa aja yang digarap di sini. Oke, gitu. Ini gue lagi pakai spion standar karena gue harian pulang pergi Jakarta Cikarang ya, magang, jadi gue pakai spion aja biar aman, spion standar. Nah sekarang fokus ke muka nih, lampu depan yang paling dibully dari gesek, mukanya kayak lele, itu kan nggak jelas. Muka lele karena udah gue ganti pakai lampu yang bolong, jadi kayak modelan CBR 1000 Triple R yang Fireblade kayak gitu ya, di ala-alain lah karena lekukan bodi bawahnya sini mirip banget sama CBR 1000 itu, lumayan mirip. Sama lampu sini juga kecil gitu, jadi ya 80% mirip lah. Jadi gue bikin kayak gini, bukan bikin, beli. Ini ada yang jual, orang Bandung, namanya Mas Teguh. Kalau kalian join grup Facebook ya GSX R150 Indonesia pasti tahu. Jadi kayak lampunya model bolong kayak gini. Kalau mau beli di dia bisa kayak gitu. Jadi gue beli karbonnya aja. Kalau mikanya gue potong sendiri, sama yang housing yang hitamnya nih, housing lampu bawah yang hitamnya juga gue potong sendiri. Karena dia juga buat tutorial aja, jadi gue beli karbonnya aja, sisanya nonton dari dia kayak gitu. Buat lampu ini billet gue pakai CR7
Bilet pakai CR7 yang waterproof. Jadi kan karena ini lampunya udah nggak ada mikanya, mau nggak mau kalian harus pakai lampu yang anti air. Salah satunya nih ada nih CR7 ngeluarin bilet kayak model Matrix gitu yang 1,5 inci. Cahayanya juga oke, sangat oke dibanding standar jauh. Kalau dibanding bilet-bilet yang lebih gede ya jelas lah kalah. Cuma dibanding lampu standar ini sangat ngebantu banget. Walaupun kecil-kecil tapi biletnya terang, jos. Nah ini lampu alis. Lampu alis model ya gue ngikutin siluetnya Saber 1000 juga bentuk lampu alisnya. Jadi kan dia nggak segitiga kayak gini, jadi dia kayak segi 4 gitu. Nanti gue spill nyalanya sebentar. Nah jadi ini kalau di kontak on dia ada runningnya. Ini gue kontak on tuh, ada runningnya. Ini jadi include sama lampu sen kayak gitu. Nah ini lampu alisnya ini gue custom sendiri. Kalau yang dari Mas ini juga gue beli lampu alisnya dari Mas Teguh model lazy gitu. Jadi lampu alisnya bisa ganti-ganti warna. Nih sebentar gue tunjukin remote-nya. Nah ini untuk lampu alisnya dia running kayak gitu. Jadi nggak ada lampu sen lagi di fairing karena mengganggu banget. Nah ini remote-nya, remote lampu alisnya. Jadi bisa kita ganti-ganti warna. Oh, bisa merah. Ini hijau. Agak susah. Nah hijau, biru muda, terus putih bisa, pink bisa juga, kuning sabi. Nah ini ada warna ungu macam-macam. Nah jadi dia nggak satu mode doang, ada modelnya lagi, mode runningnya banyak. Ini mode running pertama kayak gitu. Nih running model kedua, running ketiga. Ini running pertama. Oh ini running ketiga ding, tuh runningnya lebih cepat. Jadi yang ganti-gantinya tuh di sini. Fokus. Nah tombol yang tengah, tuh banyak macam kayak gitu. Nah ini banyak sih model-model runningnya tuh macam-macam. Ada yang rainbow, ada yang kayak gini, macam-macam dah. Kayak unik kayak ini, kayak Starboy diesel anjay. Kayak gitu. Jadi lampu alisnya bisa macam-macam mainan gitu. Ini buat ngatur cepet durasinya tuh. Kalau dipencet atas makin cepet, kalau dikebawahin runningnya makin lama kayak gitu. Jadi ini unik banget, gue suka banget lampu alis yang kayak gini. Jadi include sama lampu sen plus lampu DRL yang macam-macam warnanya kayak gitu. Biasanya sih gue pakai merah atau biru sih, paling biru karena nyambung ke motor kayak gitu. Ini untuk biletnya ini gue saklar udah pakai fiction. Nah ini untuk lampu senjanya. Kalau lampu biletnya nggak bisa lah gue spill karena kan lagi siang nggak bakal kelihatan kayak gitu. Ini paling lampu devilnya bisa piu-piu juga karena pakai saklar vision. Kayak jos. Oke lanjut area kaki-kaki karena kita fokus masih di depan. Oke, nah jadi di depan nih gue pakai velg yang super langka karena banyak yang ngira ini Virosi lah, ada yang ngira velg ini, ada yang ngira velg itu. Jadi ini adalah velg Cozy M5 model gel speed ya, bukan model OZ karena ciri khas gel speed ada coakan di palangnya kayak gitu. Pokoknya ini velg Cozy M5, velg dari Malaysia, udah old stock ya mungkin karena sekarang udah nggak ada yang jual lagi. Velgnya palang 5 cakep banget, langka banget dan nggak pasaran banget sama sekali. Ini digesek yang setahu gue cuma gua doang yang make. Kalau yang Ninja 2 tak sih agak banyak ya, cuma nggak tahu gue berapa persisnya di Indo masuk. Karena Om Yusa dari 902 GRS juga bilang ini velg udah nggak bisa datang lagi, nggak tahu kenapa, mungkin dia stop produksi dari sananya. Jadi untuk velgnya ukuran 2,5 inci, basicnya fiction. Jadi ini akal-akalan sendiri lah gitu biar PNP ke GSX. Jadi bikin bos-bosan, bracket kaliper, cakram mengikuti, cakramnya juga basicnya punya fiction kayak gitu. Dengan velg 2,5 inci dibalut dengan ban MP27 ukuran 90-80. Kalau 90-80 nya di velg, MP itu masih donat ya guys, nggak kotak, masih bulat karena emang profil MP27 tuh cakep banget. Fokus ke kaliper pakai KTC 4 piston.
yang harga rekomen banget dan performanya juga oke. Bracket custom pastinya. Selang rem pakai Hel dari zaman Satria nih tahun 2019 sampai sekarang masih awet banget selang remnya. Sama ini pakai klem selang rem yang banyak di Shopee lah, yang penting rapi. Radiator gue pakai yang nggak biasa juga, bukan pakai Bipro yang GSX atau apa, ini pakai QTT punyanya Ninja RR. PNP enggak. Untuk jalur pipanya sih lumayan PNP, 90% mirip sama GSX. Yang nggak PNP udah jelas pasti bracketnya ya, karena bracketnya tuh gue bikin lagi sama dia kan. Kalau di bawah tuh ada bracket di radiator. Contohnya radiator Ninja tuh kayak mana ya? Ini contohnya Ninja R aja lah karena mirip-mirip. Jadi dia di radiator ada bracket 2 gitu tuh. Nah ini gue bikin bracketnya kayak gini. Kalau kalian bisa lihat tuh. Susah sih, agak susah. Pokoknya bracketnya bikin plat, habis bikin plat tuh disambung ke mana ya? Ke sini nih. Ke baut engine mounting tuh. Aduh, ada kabel kopling. Nah, jadi ini plat ini nekukin terus ke radiator. Jadi radiator bawah tuh ada pegangannya. Nyambungnya ke baut engine mounting yang di samping head kayak gitu. Mungkin gitu aja singkatnya. Ini gue matiin dulu. Oke, dari depan kayak gitu ya, udah kelihatan. Kalau stripping gue custom di Shopee, model CBR Triple R juga, karena nyesuaiin konsep mukanya yang ala-ala CBR. Jadi strippingnya pun mengikuti. Lebih enak aja sih, simple, nggak pasaran tapi cakep kayak gitu. Oke, udah aman ya, fokus bagian depan. Nih, ini bentuk velg dari kiri. Tuh, ala-ala gel speed banget, dah keren. Cakep. Ini velg. Di Cikarang sangat langka. Mungkin ada 2x2 yang make. Gak tahu lah yang satu lagi siapa. Nih, untuk ukuran 2,5 inci. Tuh. Ini untuk warna velg gue pakai Sapporo Anode Silver, jadi kinclong, keren pokoknya. Lanjut kokpit, kita kokpit ke atas. Ini phone holder gue pakai Goop buat kalau touring atau ngerekam speedometer pakai HP. Triple clamp pakai Sharp yang dari Suzuki, cuma stangnya gue pakainya standar. Karena kalau pakai stang yang Sharp itu buat gue kurang enak kalau buat miring-miring, karena dia terlalu ngejepit banget posisinya, jadi buat gue tuh kurang nyaman kayak gitu. Ini ada layar juga. Sebentar, kunci nih kita nyalain. Ini gue pakai layar yang dual mode, yang ini buat temperatur mesin, lebih ke temperatur suhu air radiator, sama ini voltase aki gitu. Jadi dia ada kabel yang buat ngecek suhu itu ke sini larinya. Ke selang radiator tuh yang hitam-hitam. Ini ada adaptor. Nah, ini adaptor suhunya nih yang warna kuningan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi buat ngebaca suhu radiator, karena mesin gue udah nggak standar. Karena kalau mesin udah nggak standar tuh penting banget menjaga suhu biar ideal. Kalau overheat bisa nyebrang. Kayak gitu. Oke, fokus ke handle kiri, gue pakai saklar fiction biar bisa pakai bilet seperti biasa gitu. Pakai bilet, ini klakson aman, sen, lampu dim. Ini saklar bukan saklar ecu, saklarnya buat saklar fan. Nih, gue nyalain. Tuh. Oke. Jadi fan-nya gue buat manual, karena kalau dari ecu jukennya kadang suka nggak konsisten, jadi gue mendingan bikin manual. Jadi kalau butuh pendingan lebih cepat langsung akses gitu. Cover keyless, mangkok kuncian ini gue karbon Kevlar asli, dari bahan orinya yang besi gue karbon biar rapi. Kalau ininya water printing, kenapa nggak Kevlar? Karena ini kan masuknya partnya kecil, sama banyak tekukan, biasanya gelombang di resinnya. Makanya gue bilang water printing aja, jadi lekukannya tetap rapi kayak gitu. Tutup tangki juga di water printing biar rapi. Kalau cat orinya gampang lotok.
Nah, ini saklar belah kanan ya, kita fokus belah kanan. Master rem pakai Moto One. Nah, fokus. Nah, pakai Moto One master remnya. Dan masih kuat, ngompa 4 piston. Oke. Jadi nggak harus radial. Kalau radial tuh penyakitnya digesek ya, mentok ke dashboard. Si setelan master remnya kalau pakai master rem radial. Itu makanya gue ada lecet. Ini karena bekas mentok dulu pakai master rem radial, makanya gue ganti aksial Moto One. Dan masih kuat. Ngompa 4 piston masih kuat banget. Sangat enak dan harganya murah. Tabung minyak rem pakai ARM. Ini tutupnya doang, kalau tabung minyak remnya yang Brembo 20 ribuan lah, sama aja. Ini bautnya pakai baut apa? Probol, bukan titanium. Karena mahal, nggak sanggup. Ini mas rem pakai Moto One, selang rem Hell, kaliper KTC. Gas spontan gue pakai YZ. Murah meriah, cita-cita tercapai. Feeling gasnya juga enak banget. Saklar pakai Sabre biar starternya simple. Pakai preload juga, preload dari Bipro karena gua hobi corneringan, jadi settingan suspensi itu sangat penting buat gua, karena kalau doyan miring tapi suspensi nggak jelas bisa jatuh atau goyang-goyang. Oke, jadi udah pakai preload Bipro, oli shock udah ribonan juga, jadi pokoknya mantep buat corneringan, buat harian tapi asik juga. Tangki standar, ini stripping sampai belakang, tulisan 150 plus. Nanti kita ceritain rahasia dapur. Fokus knalpot lagi sekarang. Oh, underbone dulu, sorry. Underbone gue pakai Bipro. Underbone pakai Bipro V2 yang udah ada coakan kayak gitu. Sama bedanya kalau sama V1, dia V2 tuh jalurnya bergerigi kayak gini. Lebih enak buat ngegrip sepatu sih, jadi nggak gampang licin apalagi kalau hujan. Kayak gitu. Master rem masih standar, tabung rem seadanya, selang rem gue ikat juga biar nggak kena ban. Selang rem belakang juga pakai Hell, jadi depan belakang pakai Hell, cuma beda warna aja. Knalpot dari leheran pakai WRX tipe RS. Jadi tipe RS tuh feedernya agak tinggi, jadi knalpot tuh ke atas banget, cakep, nggak terlalu ke bawah. Pakai WRX tipe RS 175 karena menyesuaikan dengan spek mesin yang ada. Kalau silencer pakai Joe, Joe tipe apa gue nggak tahu dah. Tapi modelnya kayak gini, yang sarteng panjang 20 cm. Outnya 60, jadi nyesuaiin spek balik lagi. Suaranya angker tapi bikin sakit kuping, pusing kalau gue denger ya. Kayak gitu. Nah, ini arem enaknya kita dari kiri kali ya. Nah, arem pakai Virosi khusus GSX yang juga udah lumayan langka di pasaran. Paling kalau ada juga jual baru, harganya udah lumayan tinggi. Ini pakai arem Virosi khusus GSX, PNP 95% PNP. Cuma kalau bedanya di bawah, di area lowering situ. Jadi kalau arm ini pakai lowering standar GSX itu armnya lebih turun 2 sampai 3 cm. Jadi kayak pakai lowering padahal enggak, kayak gitu. Dan dia juga lebih mundur 3 cm dari setelan rantai. Makanya jadi kalau kalian ganti arm ini, mau nggak mau harus beli rantai lagi karena velgnya lebih ke belakang sedikit. Jadi ya lebih semi long arm lah, cuma nggak kelihatan long arm, cuma lebih mundur kayak gitu. Armnya enteng, cuma 3 kilo karena orinya gue nimbang 5 kiloan. Ini cuma 3 kilo dengan segede gini karena bahannya aluminium juga, jadi lebih enteng, lebih jos kayak gitu. Jadi gue dengan dapetin fitment yang kayak gini tuh, coba kita mundurin. Nah, dapat fitment yang kayak gini, gue pakai peninggi jadinya, bukan lowering yang penceper tapi peninggi. Ini gue pakai peninggi 2 cm, jadi lebih tinggi gitu loh, semirip kayak arm standar dengan lowering standar kayak gitu. Karena gue nggak suka banget pakai arm ini dengan lowering kit yang standar, itu lebih ceper, kurang enak lah. Kalau miring-miring suka gesrot standar kayak gitu, makanya jadi gue ganti pakai peninggi 2 cm gitu. Mika udah bolong, udah nggak pakai box filter lagi, gue udah pakai open filter dan pakai akrilik sama pelindung shock kayak gitu. Jadi ya clean, lebih rapi lah, nggak ada
box hitam gede di belakang gitu, nggak ada, enak. Nah, velg belakang ini velgnya Cozy juga, Cozy M5 ukuran 4 inci. Tapi yang aneh, 4 incinya dia tuh kayak lebih kecil dari 4 incinya velg standar yang lain kayak R15 V3, CBR 250 dan segala macamnya. Jadi lebih ke kayak 3,75 inci. Yang gua rasain gitu karena gua pakai ban, misalkan ban 140/70 di velg ini lebih donat dibanding velg 4 inci yang standar motor kayak gitu. Makanya ini gue bisa simpulin mungkin velgnya 3,75 inci, tapi tulisannya sih di sini 4 inci. 4 inci, cuma hasilnya kayak kurang, enggak 4 inci kayak velg standar motor gitu. Emang agak rancu nih ukuran velgnya, nyebelin. Kalau depan sih akurat 2,5 ya 2,5 kayak gitu. Nah, ini gue ban pakai Corsa R93 ukuran, ini ukurannya nih 120/60. Jadi nyari profil ceper dindingnya ngikutin ban si MP yang depan, karena MP kan profilnya juga ceper kayak gitu. Jadi gue pakai yang profilnya per 60 juga biar agak ceper. Untuk rantai pakai TK ukuran 41, depan 14, 428 kayak gitu. Untuk velg pen-pen lah seperti biasa, pakai, kalau gue sih pakai ring ya karena ngincar hemat kayak gitu. Jadi pakai bos-bosan ori tambah ring aja kayak gitu, lancar putaran, aman kayak gitu. Velgnya kalau beratnya mirip-mirip kayak ori kayak gitu. Ini untuk kaliper belakang gue pakai Ninja R atau Ninja RR sama aja. Enggak, Ninja RR kalau nggak salah deh, sorry. Jadi pakai bracket Ninja RR. Kalipernya pun sama kayak gitu. Jadi bisa upgrade 2 piston dengan harga yang murah. Pengeremannya enak, feelnya soft, apalagi dibantu dengan Underbone Bipro yang feel pengeremannya pakem, dikawinin sama hel sama kaliper 2 piston, feeling remnya enak dibanding ori. Jadi kan kalau ori tuh sekali injek langsung pakem, kalau ini enggak, dia ada feel ngeremnya gitu, bisa enggak pakem atau pakem banget sesuai injekan kaki kayak gitu. Untuk buntut, cover lampu belakang gue juga udah karbon Kevlar biar rapi aja gitu. Karena gue juga nggak terlalu suka banyak part karbon di motor. Untuk lampu belakang udah 3-in-1 kayak gini. Kita sen. Tuh. Jadi lampu sennya udah running di dalam, kiri dan kanan sama. Jadi enak, nggak usah kalau misalkan lepas pasang spakbor tuh nggak mikirin lampu sen lagi. Jadi lebih simpel. Kayak gitu. Single seat gue pakai ori SGP yang karet ininya. Lebih enak, presisi, warnanya juga nggak belang. Jadi kayak gitu. Apalagi sama step belakang gue pakai punya Satria, karena kan ya pakai RS tuh pakai step standar terlalu harus di belakangin banget, jadi kalau boncengan kurang enak. Jadi gue pakai step FU, lebih simple. Masalahnya kayak gini aja, kalau di kesiniin dia nggak bisa karena ya si FU kurang lebar, jadi bikin plat aja ya kayak FU. Kalau dibikin pakai leheran ngaceng dah pasti stepnya naikin kayak gini, kayak gitu paling kurang lebih. Jadi gini overall tampilan motor gua yang sekarang setelah 3 tahun gak nongol di YouTube. Toto udah berubah ya jadi GSX. Jadi gua lebih sering update di TikTok atau di IG karena lebih simpel aja kayak gitu. Sama ya belum ada mood lah dulu buat main di YouTube lagi. Sekarang lagi mau coba bangun, semoga bisa rame lagi. Oke, jadi itu buat spek singkat buat tampilan motor gua dari luar secara keseluruhan. Apa aja yang diubah, ini itunya. Nah, jadi sekarang kita fokus ke area di balik fairing, yaitu mesin. Jadi buat mesin gue singkat dulu cerita, ini speknya 68 tune up. Jadi buat ya gue bikinnya buat spek harian biar awet juga, sama nggak terlalu ekstrim. Jadi buat spek kayak gini tuh masih enak banget buat harian, touring. Kalau mau narik tipis-tipis juga masih aman banget pastinya. Tuh, jadi gue blok. Oke, nah blok gue udah pakai BRT seramik ukuran 68, noken custom di AR.
air geres pastinya. Jadi noken custom, angka dirahasiakan, hehehe. Kata gue juga nggak ngerti cara baca angka noken kayak gimana yang enak bla bla blanya. Jadi gue serahin ke Ray air garage buat garap noken as gue. Sama kemarin revisi di area head sama area block. Oh ya, ada yang dirubah lah. Tuh racikan bengkel. Untuk TB di dalam sini gue TB pakai ukuran 40 dari RX7 Racing. TPS bisa ya kelihatan dari sini. Ini dia TB kelihatan lanjut ya. TB pakai RX7, TPS pakai 4S1M. Jadi TB ukuran 37. TB ukuran 40. Merek RX7. TPS pakai 4S1M. Injektor di dalam pakai RX7 juga yang 200 cc. Kayak gitu. Jadi menyesuaikan dengan spek yang ada. Jelas sudah porting polis pastinya. Karena ya kalau board up doang nggak porting kayak agak kurang ya. Untuk mesin bawah, kruk as, bandul apa semua full standar. Ini jadi juga mesin gue dari baru, belum belah mesin sama sekali, cuma ganti blok sama noken aja. Ada mesin full standar kecuali kopling. Kalau kopling gue pakai pair kopling Koizumi yang medium, kampas, plat kopling semua standar. Yang diganti cuma pairnya aja. Sama filter oli gue pakai KTC yang stainless. Jadi biar aliran olinya lebih lancar. Sama di dalam ada pompa oli gue pakai ekstrim biar aliran olinya ke head ke seluruh mesin lebih deres kayak gitu. Jadi gue langkah standar, sangat standar. Pokoknya mesin belum pernah dibelah sama sekali. Dengan kilometer gue udah segini, mana ya? Tuh, kilometer gue udah 83.000. Tapi mesin bawah gue masih sangat sehat, sangat halus. Karena gue juga oli sangat tidak pelit. Gue kalau ganti oli tiap 1.500 kilo sekali. Mau udah sebulan pakaian gue baru berapa minggu. Yang penting oli kalau udah 1.500 kilo gue pasti ganti. Pakainya oli Delta Loop ya gini nih. Delta Loop yang daily. Gue ini baru nyobain juga yang terkenal olinya yang warna merah. Kelihatan nggak kaca? Kurang miring. Itu olinya ada merah-merah. Jadi gue oli baru pakai Delta Loop. Selang radiator pakai merek Bashi. Selang radiator pakai Bashi warna biru biar nyesuaiin motor. Kita spill cek sound kali ya sambil manasin. Nih suaranya kayak gini. Gas tipis-tipis. Udah berisik karena ini pakai Joy, ini nggak enak banget suaranya kalau buat manasin motor. Yang ada tetangga juga ikutan panas. Untuk ecu kita spill ecu. Tuh ecu masih Juken 5 ya, bukan Angraser kayak orang-orang. Kelihatan? Udah kelihatan lah warna kuning ya. Ecu masih pakai Juken 5 dual band. Sekarang kan udah baru tuh ecu Juken 5 Plus buat gesek. Gue belum nyobain juga sih, nanti paling. Ini ecu juga masih sehat, belum error atau apa, jadi gue belum ganti ecu, masih Juken. Kayak gitu. Ya dengan spek yang segini gue udah membuktikan sendiri. Buat spek yang 68 tune up harian dengan kompresi 12 berapa gitu gue lupa ya. Pokoknya 12, masih sangat bisa buat touring. Harian touring buat narik-narik oke. Buat mudik. Kemarin pas mudik tahun ini yang mudik lebaran gue kemarin Cikarang Tegal nganterin cewek gue sekalian main. Dengan spek yang kayak gini masih sangat amat aman, nggak ada overheat, nggak ada oli ngurang, suara ngeletek atau gimana tuh nggak ada sama sekali, sangat-sangat aman. Jadi kayak pakai motor standar aja, selagi bikin spek yang nggak ekstrim amat, tangannya disekolahin tangan kanan, itu masih aman banget.
Ini gue blok juga udah setahun, dari Oktober kemarin tahun lalu 2023 sampai sekarang udah 2024, udah setahun. Blok seher sangat-sangat aman. Ini gue ada video pas check upnya, video tampilan seher gue sama blok sehernya. Nih kayak gini nih cuplikannya. Nih head gue, ya overall aman lah. Nih portingan. Oke. Spill seher. Seher sehat, ring sehat. Motor setahun, no, bersih banget. Nih, tuh kompresi cuma 12, klep standar, struk standar. Aman jaya, cuma lecet makanya. Bukan begitu? Bukan. Anjing kau. Nah, jadi kayak gitu. Seher gua masih sangat aman. Baret-baret makayan lah, bukan sampai baret bikin ngebul tuh enggak. Jadi gua bisa review, bisa ngasih jawaban kalau blok BRT tuh sangat aman selagi pertama jaga oli, jangan sampai telat ganti. Kedua, settingan ecu harus pas, nggak boleh keiritan kayak gitu. Jadi mesin bisa lebih awet. Sama pendingin sih, radiator juga penting. Namanya udah naik spek pasti mesin lebih panas. Oke, gua radiator pakai QTT. Kenapa nggak Bipro? Bipro yang khusus gesek gitu ya. Kemarin awal tahun kemarin gua udah nyoba Bipro yang gesek, ya emang enak, dingin juga. Cuma kemarin gua jual akhirnya karena ada keperluan. Akhirnya gua ganti pakai QTT Ninja karena ngincar dari look depan dia lebih lebar. Jadi kiri kanannya tuh padet banget. Kalau Bipro kan gak terlalu lebar. Kayak gini nah nih. Kurang lebih tuh kayak Ninja gitu tuh. Jadi dia menang di lebar sama lebih tebel kayak gitu tuh. Lebih tebel ya. Lebih tebel dari Bipro kayak gitu. Jadi tampungan airnya dia bisa lebih banyak kayak gitu. Ini rekomen juga radiator QTT Ninja dengan sedikit akal-akalan, tapi jalur pipanya masih sama. Jadi nggak begitu susah lah kayak gitu. Oke, jadi kayak gini review lengkap gua si Gixxy namanya ya. Si Gixxy GSX 150 gua. Semoga menginspirasi. Ini bukan pamer atau gimana, itu gua nggak suka sih. Ini gue cuma pure sharing aja. Kali ada yang mau bangun GSX juga dengan konsep yang mirip-mirip kayak gua, ini bisa ada gambarannya gitu. Untuk total habis berapa sih gue nggak ngitung ya, karena gue udah 3 tahun megang ini kan, pasti modifnya nyicil, tergantung dompet juga. Kalau gue kira-kira secara kasar dengan ganti bodi, pelek apa segala macem nih udah habis ya sekitar range 10 jutaan lebih lah, 10 sampai 12 juta. Itu juga nyicil, oke, nggak langsung gabruk gitu. Nyicil part satu-satu, ada duit beli kayak gitu, jadi nggak maksain. Kayak gitu mungkin ini sih review gesek gua buat video comeback gua kali ini. Semoga kalian suka. Oke. Buat yang suka video kali ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Siapa tahu nanti kalau rame kita akan bahas gesek lagi buat video-video kedepannya. Oke, thank you yang udah nonton. Sehat-sehat di jalan, stay safe. Dadah.